Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, saya mahasiswi STKIP Atas Dompu dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM C793-2004-01162. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi tentang pencemaran lingkungan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan kependudukan lingkungan hidup yang diampu oleh Ibu Linda Susilah Magister Pendidikan. Di sini saya berada di salah satu sungai di Dusun Raba, Desa Kariki, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pertama-tama, apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya benda-benda asing atau zat-zat komponen yang dapat merusak air, tanah, dan udara. Contohnya yang saat ini salah satunya adalah sungai. Di sungai banyak sekali sampah-sampah yang berserakan seperti botol plastik dan dedaunan. Dan juga tanah-tanah juga banyak sekali sampahnya seperti botol dan plastik. Ini adalah sampah-sampah yang bisa kita lihat. Akibat dan dampak dari pencemaran lingkungan. Kondisi saat ini dikarenakan kurang tanggung jawab masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan, kurangnya edukasi masyarakat tentang hidup sehat sehingga lingkungan tercemar dan kurang nyaman. Oleh karena itu kita mengedukasi masyarakat setempat mengenai kebersihan lingkungan dan gotong royong setidaknya 2 minggu sekali untuk mencegah pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya mahasiswi dari STKIP Atas Dompu dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pencemaran lingkungan. Pertanyaan saya, apa dampak yang paling Anda rasakan dari adanya pencemaran lingkungan di sekitar kita? Berbicara pencemaran lingkungan, tentunya kita sebagai masyarakat tentunya merasakan dari dampaknya pencemaran lingkungan sendiri. Contohnya di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita ini biasanya akibat dampaknya itu misalnya jadi adanya banjir itu akibat pencemaran lingkungan, seperti kebanyakan manusia zaman sekarang itu sembarangan membuang sampah. Karena sampah biasanya kan biasanya dibuang di tempat sampah misalnya, karena sekarang itu sudah banyak di desa-desa yang ada mobil pengangkut sampah, seharusnya dikumpulkan sampahnya dan diangkut oleh mobil-mobil. Tetapi kebanyakan masyarakat sekarang itu membuang sampah di sungai. Akibatnya sampah-sampah itu berkumpul menjadi banyak dan menghalangi selokan maupun sungai-sungai, sehingga terjadilah banjir. Dan tentunya juga selain dari banjir juga bisa menyebabkan banjir, tentunya juga akan berpengaruh terhadap sumber air bersih juga untuk air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Dan tentunya juga akibat dibuangnya sampah itu secara sembarangan, tentunya juga akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit, akan bisa berdampak pada penyakit untuk masyarakat itu sendiri. Jadi ketika sampah itu dibuang sembarangan dan terjadi pencemaran lingkungan, tentunya juga akan ada yang namanya wabah penyakit seperti demam berdarah. Dan tentunya juga masyarakat itu akan banyak juga mengeluarkan uangnya untuk membeli obat-obatan, membeli air bersih juga tentunya untuk dikonsumsi. Jadi tentunya sangat merugikan untuk masyarakat itu sendiri. Dan kalau menurut saya seharusnya dari masyarakat itu juga punya kesadaran terhadap pencemaran lingkungan sendiri, bagaimana cara mereka itu lebih disiplin, lebih membersihkan di sekitar lingkungannya, tempat tinggalnya, jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, karena yang rugi itu masyarakat itu sendiri juga. Itu saja Kak Ibu, terima kasih banyak Kak atas waktunya Kak Ibu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari permasalahan pencemaran lingkungan. Kesimpulannya adalah selain pencemaran lingkungan, masyarakat setempat juga bisa terkena penyakit DBD yang disebabkan banyaknya sampah-sampah yang menumpuk sehingga banyak sekali nyamuk-nyamuk yang hidup. Dan untuk pencemaran air, masyarakat sekitar akan mengalami kesulitan air yang bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Untuk pencemaran tanah,
tumbuhan akan sangat sulit untuk bertumbuh di tanah di sekitar sungai sini. Jadi, ini adalah contoh sampah buangan dari masyarakat yang menumpuk dari sungai hingga mengotori sungai tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan seberapa penting kita harus menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan aman. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.